Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah Ananda semuanya, semoga Ananda semuanya dalam keadaan sehat walafiat walaupun di tengah kondisi pandemi saat ini. Karena ada sebuah ayat yang mengatakan di dalam Al-Qur'an, tiada sebuah bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis di dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Jadi, ketika Allah telah menakdirkan kita sakit, maka kita tidak akan dapat mengelaknya. Namun jika Allah tidak menakdirkan kita sakit, kita tidak bisa juga membuat diri kita sakit. Namun, walaupun seperti itu, kita tetap harus antisipasi dan waspada dengan menjaga diri kita dengan selalu menerapkan protokol kesehatan. Jika memang berkebutuhan untuk keluar rumah, maka tetaplah memakai masker dan memperhatikan protokol kesehatan lainnya. Oke, semangat belajar. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita masih mengenai sistem persamaan linear 3 variabel, yaitunya di subbab penerapannya. Oke, penerapan sistem persamaan linear 3 variabel ada beberapa dari banyak sekali sebenarnya penerapan, namun kita hanya akan menyebutkan beberapa di sini. Silahkan nanti Ananda cari lebih banyak lagi di sumber-sumber lainnya. Yang pertama yaitu untuk mencari keuntungan, kemudian untuk mencari harga dasar atau pokok suatu barang, selanjutnya untuk membandingkan harga, kemudian bisa juga untuk menghemat uang, dan lain-lain sebagainya. Oke, kita tidak hanya akan berbicara tentang penerapannya saja seperti yang tadi. Kita akan lihat contoh-contoh soal penerapannya. Oke, contoh 1. Di sini kita memiliki sebuah soal cerita. Bimo membeli 3 bungkus kecap manis, 1 bungkus kecap asin, dan 2 bungkus kecap ikan. Ia membayar 20.000. Santi membeli 1 bungkus kecap manis, 2 bungkus kecap asin, dan 1 bungkus kecap ikan. Ia harus membayar 12.500 rupiah. Dan Damin membeli 2 bungkus kecap manis, 1 bungkus kecap asin, dan 2 bungkus kecap ikan. Ia harus membayar sebesar 16.000 rupiah. Jika Tamara membeli 1 bungkus kecap manis, 1 bungkus kecap asin, dan 1 bungkus kecap ikan, maka Tamara harus membayar. Nah, jadi soal seperti ini bisa kita selesaikan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Yuk kita lihat cara-cara penyelesaiannya. Oke, yang pertama kita lakukan dulu pemisalan. Nah, tadi kan ada 3 faktor yang ada di dalam masalah pembelian. Beberapa bungkus kecap ini maksudnya ya, yaitu ada kecap manis, kecap asin, dan kecap ikan. Nah, kita misalkan kecap manis ini X dengan X rupiah, harga 1 kecap asin dengan Y rupiah, dan harga 1 kecap ikan ini kita misalkan dengan Z. Nah, jadi kita misalkan ya, kemudian setelah kita misalkan, langkah keduanya kita membuat modal matematikanya. Nah, yang pertama tadi kan masalahnya Bimo membeli 3 bungkus kecap manis, 1 bungkus kecap asin, 2 bungkus kecap ikan. Ia membayar 20.000 rupiah. Nah, dari keterangan ini kita peroleh setelah kita misalkan tadi. Nah, 3 bungkus kecap asin dengan 3X, 1 bungkus kecap asin dengan Y, kemudian 2 bungkus kecap ikan dengan 2Z. Dengan harga 20.000. Jadi persamaannya 3X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 20.000. Nah, ini kita buat menjadi, kita beri nama persamaan 1.
kemudian tadi ada pernyataan Santi membeli 1 bungkus kecap manis, 2 bungkus kecap asin, dan 1 bungkus kecap ikan. Nah, ia harus membayar seharga 12.500. Nah, dari keterangan ini kita peroleh persamaan. 1 bungkus kecap asin dengan X, kemudian 1 bungkus kecap manis dengan X, 2 bungkus kecap asin ditambah 2Y ditambah 1 bungkus kecap ikan dengan Z. Harganya 12.500. Nah, jadi persamaannya X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 12.500. Jadi ini kita jadikan persamaan kedua. Kemudian ada lagi pernyataan ketiganya. Damin membeli 2 bungkus kecap manis, 1 bungkus kecap asin, dan 2 bungkus kecap ikan. Ia harus membayar sebesar Rp16.000. Nah, dari keterangan ini diperoleh persamaan 2X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 16.000. Nah, 2X ini 2 bungkus kecap manis ditambah Y 1 bungkus kecap asin ditambah 2 bungkus kecap ikan, ini jadi 2Z. Sehingga persamaannya menjadi seperti ini. Kita beri nama persamaan 3. Oke, di sini kita sudah memiliki 3 persamaan. Itu persamaan 1, 3X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 20.000. X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 12.500. Ini persamaan kedua. Kemudian persamaan ketiganya, 2X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan Rp16.000. Nah, yang ditanya tadi kan, jika Tamara membeli 1 bungkus kecap manis, 1 bungkus kecap asin, dan 1 bungkus kecap ikan, maka Tamara harus membayar. Nah, kita misalkan juga ini pertanyaannya. Jadi, Tamara membeli 1 bungkus kecap manis dengan X, 1 bungkus kecap asin dengan Y, 1 bungkus kecap ikan dengan Z. Jadi, pertanyaannya X ditambah Y ditambah Z sama dengan, nah itu berapa gitu. Nah, untuk menentukan ini kita harus menentukan dulu nilai X, nilai Y, nilai Z dari caranya, yaitu dengan dari ketiga persamaan ini. Entah itu kita memakai metode substitusi, metode eliminasi, atau metode gabungan, ataupun metode determinan. Nah, langkah selanjutnya kita akan menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel dan menafsirkannya. Nah, untuk menyelesaikan ini, kita bisa memilih metode manapun yang dianggap paling mudah. Tapi metodenya ini metode yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Nah, pada soal ini kita akan menyelesaikan menggunakan metode substitusi eliminasi atau metode gabungan. Nah, pertama kita eliminasi Y dan Z dari persamaan 1 dan 3. Kenapa kita eliminasi 2 variabel? Karena koefisien dari variabel Y dan variabel Z sudah sama-sama, Y-nya sudah sama-sama 1 dan Z-nya sudah sama-sama 2. Jadi, bisa kita eliminasi kedua-duanya. Nah, tadi kan persamaan satunya 3X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 20.000. Persamaan 3-nya 2X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 16.000. Nah, kita eliminasi dengan mengurangkannya karena dia sama-sama positif, ini sama-sama positif, maka tinggal untuk mengeliminasinya kita kurangkan. Nah, 20.000 dikurang 16.000 sama dengan 4.000. 2Z kurang 2Z 0, Y kurang Y 0. 2X ditambah 3X dikurang 2X sama dengan X. Jadi, X-nya sama dengan 4.000. Nah, selanjutnya kita eliminasi Y dari persamaan 1 dan 2. Persamaan satunya tadi kan 3X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 20.000. Persamaan 2-nya 2X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 12.500. Nah, untuk mengeliminasinya seperti biasa, kita samakan dulu koefisien Y-nya. Karena ini koefisien Y-nya baru 1, ini 2, maka persamaan pertama ini kita kalikan 2 agar koefisien Y-nya 2, dan persamaan kedua ini kita kalikan 1 agar
koefisien Y-nya tetap 2. Nah, selanjutnya karena dia sudah sama-sama 2Y dan juga tandanya sama-sama positif, maka untuk mengeliminasinya kita kurangkan. Sehingga 40.000 dikurang 12.500 sama dengan 27.500. 4Z dikurang Z sama dengan 3Z. 2Y dikurang 2Y sama dengan 0 ya, jadi kita tidak buatkan. 6X dikurang X sama dengan 5X. Nah, maaf ya, ini sebenarnya persamaan keduanya X ditambah 2Y ditambah Z. Maaf, ini ada kesalahan. Nah, jadi 6X dikurang X sama dengan 5X. Sehingga persamaannya yaitu 5X ditambah 3Z sama dengan 27.500. Jadi kita dapat persamaan 4. Nah, tadi kan kita sudah dapat nih nilai X-nya ini. Ini nilai X-nya 4.000, persamaan 4-nya ini. Tinggal kita masukkan, kita substitusi X sama dengan 4.000 ini ke dalam persamaan 4. Nah, jadinya persamaan 4 tadi kan 5X ditambah 3Z sama dengan 27.500. X-nya kita ganti dengan 4.000. Sehingga 5 dikali 4.000 ditambah 3Z sama dengan 27.500. 5 dikali 4.000, 20.000 ditambah 3Z sama dengan 27.500. Sehingga 3Z-nya sama dengan 27.500 dikurang 20.000. Karena 20.000-nya pindah ruas ke kanan. Sehingga 3Z sama dengan 7.500. Z-nya sama dengan 7.500 per 3. Z sama dengan 2.500. Nah, nilai X-nya dan Z-nya sudah dapat nih. Selanjutnya kita menentukan nilai nilai Y. Untuk mendapatkan nilai Y, kita substitusi nilai X sama dengan 4.000 dan Z sama dengan 2.500 ke persamaan 2. Atau ke salah satu persamaan bisa juga ya. Boleh persamaan 1, 2, atau 3. Di sini Ibu mau mengambil persamaan 2. Persamaan 2 kan X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 12.500. X-nya 4.000 tambah 2Y, Z-nya 2.500. Nah, sama dengan 12.500. Sehingga 2Y-nya sama dengan 12.500 dikurang 6.500. Tahu ya datangnya 6.500 ini dari mana? Yaitu dari 4.000 ditambah 2.500 kan 6.500. Pindah ruas ke kanan menjadi minus. Jadi 2Y sama dengan 12.500 kurang 6.500 sama dengan 6.000. 2Y sama dengan 6.000. Sehingga Y-nya sama dengan 3.000. Nah, kita sudah mendapatkan nilai X, Y, dan Z-nya. Jadi, harga satu bungkus kecap manis yang tadi kita misalkan dengan X adalah Rp4.000. Harga satu bungkus kecap asin yang tadi kita misalkan dengan Y adalah Rp3.000. Dan harga satu bungkus kecap ikan yang tadi kita misalkan dengan Z adalah Rp2.500. Nah, jadi kita kembalikan lagi ke soalnya ya. Setelah kita mendapatkan nilai X, Y, dan Z, kita kembalikan lagi ke dalam soalnya. Nah, tadi ada pertanyaan. Jika Tamara membeli satu bungkus kecap manis, satu bungkus kecap asin, dan satu bungkus kecap ikan, berapa yang harus dibayar Tamara? Maka nanti persamaannya jika X ditambah Y ditambah Z, maka berapa gitu kan? Maka X ditambah Y ditambah Z sama dengan 4.000 ditambah 3.000 ditambah 2.500 sama dengan 9.500. Nah, sehingga berapa yang Tamara harus bayar untuk membeli satu bungkus kecap manis, satu bungkus kecap asin, dan satu bungkus kecap ikan, yaitu seharga 9.500. Oke, untuk soal selanjutnya atau contoh selanjutnya, yaitu sebuah pabrik memiliki 3 buah mesin A, B, dan C yang digunakan untuk membuat lampu bohlam. Jika ketiganya bekerja, dihasilkan 222 lampu per hari. Jika A dan B bekerja, tetapi C tidak, dihasilkan 159 lampu per hari.
Jika B dan C bekerja, tetapi A tidak, dihasilkan 147 lampu per hari. Berapa produksi harian tiap mesin? Nah, ini ada soal cerita lagi. Kita bisa menyelesaikannya seperti langkah-langkah yang kita gunakan untuk penyelesaian soal nomor 1. Nah, langkah pertama, kita akan melakukan pemisalan. Tadi kan ada 3 faktor tuh yang ada di dalam masalah ini. Adalah produksi harian 3 mesin, yaitu mesin A, B, dan C. Nah, untuk itu kita misalkan produksi harian mesin A itu dengan X lampu. Kita misalkan ya. Kemudian untuk produksi harian B itu kita misalkan dengan Y lampu. Kemudian untuk produksi harian mesin C itu kita misalkan dengan Z lampu. Jadi kita ada X, Y, dan Z. Kemudian selanjutnya kita membuat model matematikanya. Tadi kan soalnya ada pernyataan jika ketiganya bekerja dihasilkan 222 lampu per hari. Nah, dari keterangan ini kita memperoleh persamaan. Nah, jika ketiganya bekerja, otomatis mesin A, mesin B, mesin C bekerja. Jadi sudah kita misalkan mesin A itu X, produksi mesin B per hari itu Y, produksi mesin C per hari itu Z. Jadi jika ketiganya bekerja, maka persamaannya X ditambah Y ditambah Z sama dengan 222 hari. Ini 222 hari. Nah, jadi persamaan satunya X ditambah Y ditambah Z sama dengan 222 hari. Nah, selanjutnya, jika A dan B bekerja, tadi ada pernyataan keduanya, jika A dan B bekerja, tetapi C tidak, dihasilkan 159 lampu per hari. Nah, C-nya tidak bekerja, jadi hanya X ditambah Y, hanya A dan B yang bekerja, jadi X ditambah Y sama dengan 159. Jadi ini adalah persamaan keduanya. Nah, ada lagi pernyataan ketiganya. Jika B dan C bekerja, tetapi A tidak, A-nya tidak ya, dihasilkan 147 lampu per hari. Nah, kita memperoleh persamaannya. B dan C yang bekerja, C-nya tidak. Berarti kan tadi B kita misalkan dengan Y, C kita misalkan dengan tadi Z. Nah, sehingga Y ditambah Z sama dengan 147. Ini adalah persamaan ketiga. Nah, jadi kita sudah memperoleh 3 persamaan, yaitu X ditambah Y ditambah Z sama dengan 222. Persamaan keduanya X ditambah Y sama dengan 159. Dan persamaan ketiganya Y ditambah Z sama dengan 147. Nah, langkah selanjutnya kita akan menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel yang tadi. Boleh kita memakai metode manapun. Nah, di sini kita akan memakai metode substitusi. Nah, dari persamaan 1 tadi kan X ditambah Y ditambah Z sama dengan 222. Persamaan 2-nya ada X ditambah Y sama dengan 159. Persamaan 3-nya tadi Y ditambah Z sama dengan 147. Nah, untuk menyelesaikannya, Ibu maunya pakai cara substitusi. Oke, langsung ya. Perhatikan X ditambah Y yang terdapat dalam persamaan 2. Perhatikan ini, ada X ditambah Y sama dengan 159 ya di persamaan kedua. Dan juga perhatikan persamaan 1, X ditambah Y ditambah Z sama dengan 222. Di sini, di persamaan 1 ini ada X ditambah Y. Di persamaan 2 juga ada X ditambah Y. Nah, tinggal kita substitusikan X tambah Y yang ada di persamaan 2 ke dalam persamaan 1. Nah, jadi kan X ditambah Y ditambah Z sama dengan 122. X ditambah Y ini kan sudah ada nilainya, yaitu 159. Tinggal kita ganti X ditambah Y ditambah Z sama dengan 222. X ditambah Y ini kan 159 ditambah Z sama dengan 222.
Sehingga Z-nya sama dengan 222 dikurang 199. Paham kan? X ditambah Y-nya ini dari mana? Dari persamaan kedua ya. Oke, maka Z-nya sama dengan 222 dikurang 199 sama dengan 63. Kita dapat nih nilai Z. Selanjutnya, kita substitusikan Z-nya ini 63 ke persamaan 3. Ini kan ada persamaan 3, Y ditambah Z 147. Maka kita peroleh nilai Y. Kita masukkan ya ke persamaan 3. Y, Z-nya kita ganti dengan 63 sama dengan 147. Sehingga Y-nya sama dengan 147 dikurang 63. Karena 63-nya pindah ruas ke kanan. Sehingga Y-nya sama dengan 84. Nah, selanjutnya kita mencari nilai X. Kita substitusi nilai Y sama dengan 84 ke persamaan 2. Nah, ini kan ada X nih. Ini ada Y, Y-nya kita udah dapat. Untuk mencari X, kita substitusi ke persamaan 2. X ditambah Y, Y-nya kita ganti dengan 84 sama dengan 159. Sehingga X-nya sama dengan 159 dikurang 84. Karena 84 ini pindah ruas ke kanan menjadi negatif. Sehingga X-nya sama dengan 75. Jadi, penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel ini yaitu X 75, Y sama dengan 84, dan Z sama dengan 63. Nah, kita kembalikan ke soal. Tadi kan produksi harian mesin A, itu kita misalkan dengan X, sehingga produksi harian mesin A-nya adalah 75 lampu. Y-nya ini produksi harian mesin B adalah 84 lampu, dan Z-nya ini produksi harian mesin C adalah 63 lampu. Nah, jadi kita dapatkan hasilnya ini ya. Oke. Lagi nih, ada contoh soal lagi. Soalnya makin lama makin sulit ya. Tapi tenang, kita akan kerjakan dan pasti akan mendapatkan hasilnya. Nah, di contoh 3 ini soalnya 2 tahun yang akan datang jumlah usia Ani, Budi, dan Cica adalah 39 tahun. Sekarang usia Ani 4 tahun kurang dari usia Budi. Sedangkan jumlah usia Budi dan Cica 25 tahun. Nah, tentukan usia Ani, Budi, dan Cica sekarang. Nah, kalau masalah seperti ini bisa kita selesaikan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Walaupun mungkin sedikit rumit dicerna ya. Oke, kita langsung. Tidak berlama-lama. Langkah 1, kita melakukan pemisalan. Kita misalkan, kan ada 3 faktor nih, yaitu usia Ani, Budi, dan usia Cica. Kita misalkan X sama dengan usia Ani sekarang, Y itu usia Budi sekarang, dan Z itu dengan usia Cica sekarang. Nah, kita udah dapat nih pemisalannya. Selanjutnya kita jadikan soal itu ke dalam model matematika. Nah, tadi kan ada pernyataan pertama, 2 tahun yang akan datang, jumlah usia Ani, Budi, dan Cica adalah 39 tahun. Nah, jadi kan 2 tahun mendatang diperoleh persamaannya seperti ini. X itu kan usia Ani, Y itu usia Budi, Z itu usia Cica. Nah, 2 tahun yang akan datang lagi, berarti X ditambah 2, usia Ani ditambah 2 tahun yang akan datang, usia Budi ditambah 2 tahun yang akan datang, usia Cica ditambah 2 tahun yang akan datang, sehingga bentuk persamaannya seperti ini. Jadi, sama dengan 39 tahun ya. Jadi, X ditambah 2 ditambah Y ditambah 2 ditambah Z ditambah 2 menjadi X ditambah Y ditambah Z, 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 6. Jadi ditambah 6 sama dengan 39. Sehingga X ditambah Y ditambah Z sama dengan 39 dikurang 6. Jadi ini 33. Nah, ini nih yang kita jadikan persamaan pertama. Jangan yang ini ya. Kenapa? Karena ini belum
sederhana bentuknya. Kita sederhanakan dulu menjadi X ditambah Y ditambah Z sama dengan 33, atau kita sederhanakan menjadi bentuk umum sistem persamaan linear 3 variabel. Kemudian ada pernyataan kedua. Sekarang usia Ani 4 tahun kurang dari usia Budi. Nah, dari keterangan ini kita peroleh persamaan. Sekarang nih, usia Ani 4 tahun kurang dari usia Budi. Usia Ani itu kan X, usia Budi itu Y. Nah, usia Ani itu 4 tahun kurang dari usia Budi. Otomatis X sama dengan Y dikurang 4. Sehingga X dikurang Y sama dengan negatif 4. Tahu kan datangnya? Ini dikurang Y ini, Y-nya ini kita pindah ruaskan ke kiri sehingga menjadi negatif Y. Jadi X dikurang Y sama dengan negatif 4. Nah, ini kita jadikan persamaan kedua. Ibu ulangi lagi ya. Dari mana datangnya ini? Usia Ani 4 tahun kurang dari usia Budi. Nah, jadi usia Ani itu X, usia Budi itu Y. X sama dengan Y dikurang 4. Usia Ani itu kan 4 tahun dikurangi usia Budi. Nah, jadi X sama dengan Y dikurang 4. Jadinya persamaan ini X dikurang Y sama dengan negatif 4. Y-nya kita pindah ruaskan ke kiri menjadi negatif Y. Ini dijadikan persamaan kedua. Nah, pernyataan selanjutnya adalah gini. Sedangkan jumlah usia Budi dan Cica 25 tahun. Dari keterangan ini diperoleh persamaan usia Budi itu kan tadi kita misalkan dengan Y, usia Cica kita misalkan dengan Z. Otomatis jumlah usia Budi dan Cica sama dengan Y ditambah Z sama dengan 25 tahun. Nah, ini kita jadikan persamaan ketiga. Jadi, kita sudah mendapatkan sistem persamaan linear 3 variabelnya, yaitu X ditambah Y ditambah Z sama dengan 33, persamaan pertama. Persamaan keduanya X dikurang Y sama dengan negatif 4. Persamaan ketiganya Y ditambah Z sama dengan 25. Nah, selanjutnya kita akan menyelesaikan sistem persamaan linear tersebut dengan metode yang paling mudah. Nah, pada saat ini kita menggunakan metode substitusi eliminasi atau metode gabungan. Pertama, kita eliminasi X dari persamaan 1 dan 2. Tadi kan persamaan satunya X ditambah Y ditambah Z sama dengan 33. Persamaan keduanya X dikurang Y sama dengan negatif 4. Nah, kita eliminasi nih. Kita eliminasi X-nya. X-nya kan udah sama 1 ya koefisiennya. Nah, untuk mengeliminasinya kita kurangkan karena tandanya sama-sama positif. Sehingga X dikurang X 0, Y dikurang negatif Y menjadi 2Y. Z-nya ini tetap Z, kemudian 33 dikurang negatif 4 sama dengan 37. Jadi, 2Y ditambah Z sama dengan 37. Kita mendapatkan persamaan baru, kita beri nama persamaan 4. Nah, selanjutnya kita eliminasi Z dari persamaan 3 dan 4. Tadi persamaan 3-nya Y ditambah Z sama dengan 25. Persamaan 4-nya 2Y ditambah Z sama dengan 37. Nah, di sini kan Z-nya sudah sama koefisiennya, sudah sama-sama 1. Nah, karena di sini tandanya sama-sama plus, kita kurangkan. Jadi, Y dikurang 2Y sama dengan negatif Y. Z dikurang Z 0. 25 dikurang 37 negatif 12. Nah, sehingga Y-nya sama dengan 12. Nah, kita dapat nih nilai Y. Selanjutnya, kita substitusikan Y sama dengan 12 ke persamaan 2. Tadi kan ada persamaan 2-nya X dikurang Y sama dengan negatif 4. Nah, Y-nya kita ganti dengan 12. X dikurang 12 sama dengan negatif 4. X-nya sama dengan negatif 4 ditambah 12 karena 12-nya pindah ruas, tandanya berubah. X sama dengan 8. Nah, selanjutnya kita cari nilai Z.
Substitusikan Y 12 ke persamaan 3. Persamaan 3-nya tadi kan Y ditambah Z sama dengan 25. Kita ganti Y-nya dengan 12. Y ditambah Z sama dengan 25, sehingga Z-nya sama dengan 25 dikurang 12 sama dengan 13. Jadi Z-nya adalah 13. Nah, kita masukkan lagi nih ke soal, karena kita udah dapat nilai X 8, Y 12, dan Z 13. Kita masukkan ke soal. Tadi kan kita misalkan X ini usianya Ani, dan Y ini usianya Budi, dan Z ini usianya Cica. Jadi, kesimpulannya, usia Ani sekarang adalah 8 tahun, usia Budi sekarang adalah 12 tahun, dan usia Cica sekarang adalah 13 tahun. Nah, mudah kan? Oke, mudah jika dipelajari ya. Nah, mungkin sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat, semangat belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.